Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Chris Smalling sulit dipatenkan, AS Roma lirik Jan Vertonghen. AS Roma dihadapkan pada kenyataan tidak bisa mendapatkan Chris Smalling secara permanen sehingga mencari sejumlah alternatif termasuk Jan Vertonghen. Kontrak bek Tottenham Hotspur tersebut akan habis pada musim panas ini sehingga bakal berstatus bebas transfer, namun untuk mendapatkan jasanya, Roma harus bersaing dengan Napoli dan Inter Milan. Kondisi finansial Roma memang sedang memburuk. Dilansir dari Football Italia, laporan keuangan Ilupi tercatat sebesar 278,5 juta euro, lebih buruk 60 juta euro dari laporan setahun sebelumnya. Messi sebut pandemi COVID-19 untungkan skuad Barcelona. Kapten Barcelona Lionel Messi menganggap pandemi virus corona justru dapat menguntungkan timnya. Menurut mega bintang Argentina tersebut, dengan masa istirahat yang dijalani Blaugrana saat ini, maka tim bisa lebih mempersiapkan diri bila kompetisi musim 2019-2020 kembali digulirkan. Messi mengungkapkan bahwa ia sudah tak sabar untuk segera merasakan kembali pertandingan kompetitif setelah tanpa sepak bola selama hampir 3 bulan. Wayne Rooney tuding Manchester United terlalu cepat pecat Van Gaal. Legenda Manchester United Wayne Rooney menuding setan merah mengambil keputusan terlalu cepat untuk memecat Louis van Gaal. Pasalnya, ia sebenarnya merasa enjoy bekerja di bawah asuhan Van Gaal. Selain itu, ia yakin di bawah asuhan Van Gaal, setan merah akan jadi tim yang lebih solid. Pada bulan Mei 2016, Van Gaal membantu MU memenangi trofi FA Cup. Di final, setan merah mengalahkan Crystal Palace. Wayne Rooney kemudian membeberkan apa alasan Louis van Gaal tak bisa sukses di Manchester United. Hal tersebut tak lepas dari badai cedera yang menimpa skuad setan merah. Mayoritas pemain merasa tak nyaman lanjutkan sisa kompetisi Premier League. Winger Chelsea Willian mengklaim bahwa sebagian besar pemain di Premier League sebenarnya merasa tidak nyaman untuk melanjutkan sisa kompetisi musim 2019-2020 ini di tengah pandemi virus corona. Sebelum ini sudah ada beberapa pemain yang mengungkapkan kekhawatirannya terkait digelarnya kembali kompetisi Premier League. Mereka menganggapnya kompetisi digelar terlalu cepat. Mereka antara lain adalah bomber Manchester City Sergio Aguero dan defender Chelsea Antonio Rudiger. Willian pun mengklaim tak cuma Sergio Aguero dan Antonio Rudiger saja yang cemas, bahkan ada banyak pemain lain yang merasakan hal serupa. Milan Skriniar diburu Manchester United. Raksasa Liga Premier Inggris Manchester United dilaporkan ikut memburu bek tangguh milik Inter, Milan Skriniar. Salah satu sektor yang ingin diperbaiki oleh Ole Gunnar Solskjaer di Old Trafford untuk musim depan adalah lini pertahanan, dan diklaim The Mirror, manajemen si setan merah telah merancang rencana mendatangkan bintang yang diyakini berbanderol 52 juta pound sterling tersebut. Performa top Skriniar di Italia membuat Inter enggan menjual salah satu aset berharganya tersebut, namun kubu Giuseppe Meazza disebut akan mempertimbangkan transfer jika menerima proposal yang sulit untuk ditolak. Bologna siap tampung Ibrahimovic. Masa depan Zlatan Ibrahimovic bersama AC Milan kemungkinan besar akan berakhir musim ini. Spekulasi pun bermunculan mengenai langkah Ibra ke depannya, apakah akan tetap berkarir atau gantung sepatu. Namun jika mantan pemain Barcelona itu masih ingin melanjutkan karirnya sebagai pemain, Bologna memberikan sinyal ingin menampungnya. Pelatih Bologna Sinisa Mihajlovic tertarik memakai jasanya guna memperkuat lini depannya. Mihajlovic mengklaim Ibra mempertimbangkan untuk bergabung dengan timnya dan telah diungkapkan pada Januari lalu. Ibra juga diklaim pernah menelepon Mihajlovic belum lama ini. Dua pemain Parma positif COVID-19.
Hasil tes dua pemain klub Serie A Parma menunjukkan positif COVID-19 dan telah dipindahkan ke ruang isolasi pada Sabtu 17 Mei. Hasil tes ini menjadi kemunduran baru bagi harapan mulainya lagi musim kompetisi di Italia yang gila sepak bola. Hanya 2 hari dari jadwal latihan berkelompok di tingkat klub, Parma mengungkapkan semua anggota skuad dan staf mereka dites swab dan sampel darahnya. Semua hasilnya negatif, kecuali kedua pemain yang positif meski tidak menunjukkan gejala. Klub-klub sudah mengisyaratkan 13 Juni adalah tanggal untuk mulainya lagi kompetisi ketika latihan berkelompok akan diadakan Senin. Namun demikian, ada titik sengketa dengan pemerintah yang ngotot karantina untuk semua tim dan staf jika hasil tes positif. Ngebet mau Kai Havertz, Barcelona rela serahkan 3 pemainnya ke Bayer Leverkusen. Minat Barcelona pada bintang Bayer Leverkusen Kai Havertz sepertinya tidak main-main. Tak tanggung-tanggung menurut Sport One, kubu Barca siap memberikan 3 pemainnya, yakni Emerson Leite, Carlos Alena, dan Marc Cucurella demi bisa memiliki jasa pemain berusia 20 tahun tersebut. Di antara 3 pemain muda Barca tersebut, Alena paling dikenal dan mungkin akan menggugah Leverkusen. Pasalnya, Alena telah mencatatkan 27 penampilan bersama klub Katalan sepanjang musim lalu. FC Köln ditahan imbang Mainz. FC Köln menyanyiakan keunggulan 2 gol dan harus bekerja keras untuk menyelamatkan 1 poin dalam hasil imbang 2-2 saat menjamu Mainz 05 di Rhein-Energy Stadion. FC Köln berhasil membuka keunggulan lewat tendangan penalti Mark Uth pada menit ke-6. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Tim tuan rumah berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Florian Kainz. Namun di menit ke-61, Mainz berhasil memperkecil ketertinggalan lewat gol Taiwo Awoniyi. Pada menit ke-72, tim tamu berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Pierre Koundé. Skor 2 sama bertahan hingga laga usai. Dengan hasil tersebut, FC Köln tetap berada di urutan ke-10 dengan 33 poin, sementara Mainz berada di posisi 15 dengan nilai 27. Union Berlin versus Bayern Munich di Rotten susah payah rebut 3 poin. Bertandang ke markas Union Berlin di Alte Forsterei, Bayern mendominasi jalannya pertandingan. Keunggulan penguasaan bola sebanyak 68% tak membuat Bayern dengan mudah melesakkan gol. Bayern baru mampu melesakkan gol di menit ke-40 lewat penalti Robert Lewandowski. Gol kedua Bayern baru terlahir di menit ke-80 lewat Benjamin Pavard. Tambahan 3 poin membuat Bayern kukuh di puncak klasemen dengan 58 poin dari 26 laga, sedangkan Union Berlin tak beranjak dari posisi ke-12 dengan 30 poin. Usir kesepian di stadion, FC Köln isi bangku penonton dengan jersey dari para fans. Salah satu klub Bundesliga yakni FC Köln tak ingin membiarkan keheningan terjadi di tribun penonton saat mereka menjalani laga perdana comeback di Bundesliga 2019-2020. Saat menjamu Mainz 05 di Rhein-Energy Stadion, satu hal menarik di laga tersebut adalah para penggemar FC Köln menaruh jersey dan shawl yang mereka miliki di bangku penonton sebagai pengganti akan ketidakhadiran mereka di stadion. Bahkan bukan hanya jersey dan shawl, replika boneka maskot kambing Hennes pun hadir di kursi kosong tersebut. Lima musim beruntun, Lewandowski cetak 40 gol untuk Bayern. Robert Lewandowski tak berhenti mencetak gol untuk Bayern Munich. Ia menyumbang gol pembuka lewat titik penalti saat Bayern tandang ke markas Union Berlin. Berkat tambahan gol tersebut, Lewandowski sudah mengemas 40 gol untuk Bayern di semua ajang musim ini, 26 gol di Bundesliga, 11 di Liga Champions, dan 3 di DFB Pokal.
Liga Champions dan Liga Eropa ditargetkan tuntas Agustus. Bundesliga jadi satu-satunya dari 5 liga top Eropa yang sudah melanjutkan musim, terhitung mulai pekan ini. Sementara Liga Prancis telah dihentikan sepenuhnya, sementara Premier League, Serie A, dan La Liga masih menggodok rencana untuk menggulirkan kembali kompetisi. Presiden UEFA Alexander Kaverin percaya diri mayoritas liga di Eropa akan menyelesaikan kompetisi. Jika situasi terus membaik, ia memperkirakan Liga Champions dan Liga Eropa selesai di bulan Agustus mendatang. Tak bisa gelar laga kandang, bagaimana nasib PSG di Liga Champions? Pemerintah Prancis melarang seluruh ajang olahraga sampai September akibat pandemi virus corona. Artinya, PSG dan Lyon sama-sama tak bisa menggelar partai kandang jika Liga Champions dilanjutkan. Sementara UEFA telah menargetkan kompetisinya itu tuntas di bulan Agustus. Presiden UEFA Alexander Kaverin menyebut bahwa jika memang pemerintah Prancis tak memberikan kelonggaran untuk menggelar laga tanpa penonton, PSG dan Lyon bakal harus bermarkas di negara lain sementara waktu. Presiden UEFA puji Bundesliga gelar laga comeback. Sejumlah aturan dan protokol kesehatan diterapkan Bundesliga dalam melanjutkan laga comeback. Salah satunya dengan menggelar di balik pintu tertutup atau tanpa kehadiran penonton. Namun begitu, hal itu pun tak menjadi persoalan seperti yang disampaikan Kaverin. Ia pun justru memuji kinerja Bundesliga dan pemerintah Jerman yang berusaha sekuat tenaga menyelamatkan kompetisi musim ini. Inter Milan konfirmasi seluruh pemain dan staf pelatih negatif virus corona. Klub Liga Italia Inter Milan mengkonfirmasi seluruh pemain dan staf kepelatihan mereka bebas dari virus corona. Hal tersebut berdasarkan hasil tes medis yang dilakukan tim sebelum kembali menggelar latihan untuk menyambut kembalinya kompetisi musim ini. Klub-klub Liga Spanyol mulai berlatih secara kelompok dengan batasan 10 pemain. Liga Spanyol 2019-2020 semakin dekat untuk memulai kompetisi kembali setelah absen selama 2 bulan. Hal ini didukung dengan klub-klub Liga Spanyol telah diizinkan untuk memulai latihan secara berkelompok hingga 10 pemain pada Senin 18 Mei 2020. Meski begitu, klub dan para pemain tidak diizinkan untuk menggunakan fasilitas yang berbeda. Mereka pun diizinkan untuk menggunakan fasilitas gym pada saat yang sama, tetapi harus tetap memperhatikan jarak sosial dan protokol desinfeksi. Liga Inggris tidak siap untuk kembali bergulir akhir Juni. Manajer Newcastle United Steve Bruce menyampaikan rasa pesimis terkait keputusan pihak penyelenggara untuk kembali melanjutkan kompetisi Liga Inggris pada Juni nanti. Bruce meyakini klub-klub peserta tidak akan punya waktu yang cukup untuk kembali bertanding pada Juni. Waktu tersebut masih dianggap Bruce terlalu dini bagi tim peserta untuk menyiapkan segala sesuatunya agar para pemain bisa kembali bertanding di lapangan. Menurutnya, waktu yang ideal bagi tim untuk melakukan persiapan setelah penangguhan ini adalah selama 6 minggu. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!